Simulasi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat insya Allah. Oke, baiklah untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai alur tujuan pembelajaran. Sebelum pembicara kita menampilkan tentang alur tujuan pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan doa. Silakan Bu Ika untuk memimpin doa. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai semua dengan doa. Dan saya akan memimpin doa ini sesuai dengan kepercayaan agama saya, dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Terima kasih kepada Bu Ika. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan materi alur tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Elin Apiani. Kepada Bu Elin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lia yang telah memandu acara ini. Nah, sebelum kita masuk ke konsep tujuan alur pembelajaran, kita ice breaking dulu ya, biar nggak terlalu kaku atau terlalu serius nih acaranya. Oke, Ibu, kita relax dulu. Relax. Nah, instruksi dari saya, Bapak Ibu pusatkan tangan atau jari Bapak Ibu di depan Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan kasih petunjuk, misalkan, contohnya saya bilang 1 tambah 1 berapa? Nah, nanti Bapak Ibu langsung menyebutkannya berapa. Jadi fokusnya lihat tangan saya atau ke yang lain ya. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa. Kita mulai ya. Oke. Aduh, terkecoh. 2 tambah 2. 4. Kurang berat nih, kurang cepat nih. Oke. Ulangi ya. Oke. Bu Elin berarti fokus kita Iya, ngeliat tangan iya. Ibu ya? Iya. Berarti Bu agak tinggi dikit biar kelihatan soalnya. Jangan terkecoh sama tangan saya ya. Oke. Nah, gitu. 2 kali 2. 4. Masih kurang cepat. 1, 2, 3. 3 tambah 2. 5. Oke, udah relax Bapak Ibu? Oke Bu. Udah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Yang sekarang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu yaitu mengenai alur tujuan pembelajaran. Saya izin dulu ya PowerPoint-nya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Nah, konsep alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Di kurikulum kita yang sebelumnya, apakah alur tujuan pembelajaran ini diterapkan dalam penyusunannya atau tidak, Bu? Pak, Bu. Kira-kira siapa yang mau menyampaikannya? Bu Refli, gimana? Pertanyaan Ibu Ika tuh sulit juga menjawabnya. Karena Bu Elin, Bu, maaf. Kalau kurikulum dulu itu yang ada hanya tujuan pembelajaran. Alurnya tak ada. Jadi saya mungkin bertanya juga, alur tujuan itu enggak ada rasanya. Yang ada tujuan pembelajaran ataukah sama alur tujuan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang ada di RPP kita dulu? Oke, terima kasih. Ya,
Baik Ibu, Bu Refli terima kasih. Nah, konsep alur tujuan pembelajaran ini di kurikulum sebelumnya memang alur tujuan pembelajaran ini tidak disusun ya Bu. Cuman adanya tujuan pembelajaran aja. Nah, di sini sebelum kita menyusun alur tujuan pembelajaran, ada yang disebut juga dengan CP atau capaian pembelajaran. Berbeda dengan di kurikulum sebelumnya. CP itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yang sepertinya. Nah, ini agenda sesi ini saya sampaikan dulu. Yang pertama akan memaparkan mengenai konsep alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, konsep tujuan pembelajaran. Nah, ini yang tadi ya Bu, proses penyusunan perangkat ajar untuk kurikulum yang sekarang itu ada capaian pembelajaran, ada penyusunan alur dan tujuan pembelajarannya. Jadi selain tujuan pembelajaran, di sini juga disusun alur tujuan pembelajaran. Sebetulnya hampir sama sih ya Bu, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, cuman kalau alur tujuan pembelajaran itu nanti kita bahas atau contohnya ada di slide terakhir ya Pak, Ibu. Yang pertama capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah yang disusun dalam berbagai fase A sampai F. Nah, sebelum kita lanjut ke materi penyusunan alur tujuan pembelajaran, saya mau tanya terlebih dahulu, di kurikulum sebelumnya itu tidak disebutkan itu fase-fase itu apa ya Pak Bu? Tidak ya? Jadi baru di kurikulum sekarang aja yang ada fase. Nah, saya sampaikan di sini. Belum ya Pak? Belum. Saya sampaikan di sini fase A sampai dengan fase F. Kalau fase A itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Kalau fase B itu dari kelas 3 sampai 4. Fase C dari kelas 5 sampai 6. Fase D itu SMP. Kemudian fase E itu kelas 10 SMK atau MA atau SMA. Kemudian fase F itu kelas 11 dan 12 SMA atau SMK. Ini dari fase-fasenya. Jadi capaian pembelajaran ini mencakup dari fase-fase tersebut, jadi jenjang pendidikannya. Kemudian yang kedua, ada proses penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase yang tadi. Jadi kalau misalkan kita di SMK berarti cuma fase fase E sama F ya Pak Bu untuk yang sekarang. Nah kemudian ada pengembangan modul ajar. Nah di kurikulum operasional sekolah ini sekarang disebut dengan pengembangan modul ajar seperti RPP tadi ya, RPP yang sering kita susun setiap tahunnya. Ini yang tadi ya Pak Bu, konsep alur tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran, kemudian alur pembelajaran. Ini alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan meruntut. Jadi meruntut urutan pembelajarannya seperti apa, sehingga capaian pembelajarannya agar tercapai di akhir fasenya. Ini untuk konsep alur tujuan pembelajaran. Sampai dengan sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Pak, Bu? Tidak ada, Bu. Tidak, kita lanjut aja ya. Bu. Oh iya, Pak Bahrum. Gimana Pak Bah? Yang saya mau tanya Bu, bagaimana sih sesungguhnya rumusan tujuan pembelajaran itu? Rumusannya. Rumusan tujuan pembelajaran ya Pak? Iya. Nah, sebetulnya rumusan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Bahrum telah bertanya tadi bagaimana rumusan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran itu sekarang tidak hanya mencakup tahapan kognitif seperti mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan dimensi pengetahuan. Jadi tidak hanya mencakup kognitif dan pengetahuannya saja, tetapi juga harus mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, seperti kritis,
peserta yang kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta harus menanamkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Itu dari saya, Pak. Udah cukup, Pak? Nah, kita lanjut. Yang ini konsep alur tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini nanti di bawahnya itu ada alur pembelajaran yang disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Kemudian tujuan pembelajaran ini disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Ini ya tadi Pak, capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang selanjutnya ada konsep alur tujuan pembelajaran. Jadi ada 3, yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada konten, yang ketiga ada variasi. Jadi ini untuk menentukan alur tujuan pembelajaran harus meliputi 3 prinsip ini. Yang pertama kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Kemudian yang kedua ada ada konten, yaitu konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran. Yang ketiga ada variasi, yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Itu ada 3 yang harus yang harus ada di dalam alur tujuan pembelajaran itu tadi. Nah, ini ada tujuan alur pembelajaran. Di sini ada domain atau elemen yang terdapat di capaian pembelajaran. Kita misalkan di kelas 10 SMK ya Pak Bu? Betul. Capaian pelajarannya nanti ada di CP. Nanti saya kirimkan ya Pak, Bu. Kemudian elemennya, di sini saya ngambil contohnya proses bisnis. Capaian pembelajarannya, pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Antara lain menerapkan prinsip praktek profesional dalam bekerja, sampai dengan mengolah atau mengoperasikan program pengolahan angka atau spreadsheet. Nah, ini alur tujuan pembelajarannya, ada materi, kemudian di sini ada proses bisnisnya, kemudian ada modul dan ada JP. Kalau materi yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya, siswa mampu melakukan, ini termasuk ke dalam kompetensi yang tadi, konsep alur tujuan pembelajaran tadi yang harus meliputi 3 aspek. Ini kompetensi, siswa mampu melakukan, ini masuk ke dalam kompetensi. Kemudian, observasi proses bisnis pada perusahaan jasa, ini termasuk ke dalam konten. Nah, sekarang variasinya yaitu ini secara efektif. Jadi siswa mampu, hasil akhirnya adalah siswa mampu melakukan observasi proses bisnis pada perusahaan jasa secara efektif. Ini sudah mencakup 3 aspek yang tadi, yaitu aspek kompetensi, kemudian konten, dan variasi. Sampai dengan ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang didiskusikan untuk proses penyusunan alur pembelajarannya? Ya, Bu Refli. Maaf, Bu Refli, mic-nya belum diaktifkan. Udah, Bu? Udah. Berarti tujuan pembelajaran ini kita harus juga menggunakan KKO, kerja operasional kan? Iya, iya. Iya, harus. Untuk menyusun kompetensi sama konten yang tadi, itu harus sesuai dengan KKO-nya. Iya.
Sama itu saja aja, Bu. sebetulnya kayak tujuan pembelajaran ya, Bu. Di Yang kurikulum lama. yang lalu. Cuman di sini namanya Iya. adalah alur tujuan pembelajaran gitu. Iya. Cuman untuk Tapi penyusunannya itu hampir ya, gimana, Bu? Misalnya kan ada misalnya di kejuruan akuntansi kan ada misalnya 8. 8. Ya, Tujuan 8. pembelajarannya, capaian pembelajarannya ada 8 kan? Iya, ada 8 capaian pembelajaran. Kemudian kalau kita membuat tujuan pembelajarannya, kita membuat alur tujuan pembelajarannya itu 8 juga, Bu. Seperti dari misalkan kan ini yang saya contohkan capaian pembelajarannya yang elemen proses bisnis. Nah, ini baru 1. Berarti ada 7 elemen lagi. Harus menyusun proses tujuan pembelajarannya. Bu, bingung juga ya Bu Lina. Misalnya kan di capaian pembelajaran akuntansi dasar, akuntansi dan keuangan itu kan ada 8. Yang pertama tentang ini, tentang ini apanya? Capaiannya yang pertama ini. Kemudian yang pertama itu kita akan membuat alur gitu, Bu? Ya, alur pembelajarannya. Alur pelajaran itu kita buat, kita cari, terserah kita mau berapa gitu. Iya, sesuai dengan capaian pembelajaran di akhir fasenya. Yang ini. Iya. Iya. Ya, ini ya. Oke, terima kasih. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi? Sepertinya cukup, Bu Elin. Baik. Saya ulang. Oh iya, Pak, gimana? Saya ulang. Saya masih kurang ini, Bu, belum begitu ini jelas tentang, sekarang kan lagi dicanangkan gencar-gencarnya tentang Merdeka Belajar. Ya. Maka yang kami tanyakan itu, apa yang dimaksud dengan prinsip Merdeka Belajar dalam alur tujuan pendidikan? Saya kira itu pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih. Baik, Pak. Pertanyaan tadi yang Bapak ajukan itu adalah apa yang dimaksud dengan prinsip Merdeka Belajar dalam penerapan alur pembelajaran ini ya, Pak ya? Iya. Nah, saya akan menjawabnya. Yang dimaksud dengan prinsip Merdeka Belajar dalam alur tujuan pembelajaran adalah prinsip utama penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah istilahnya adalah merdeka pelajar. Yang pertama, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Ini yang pertama. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, kecepatan belajar, gaya belajar, dan minat belajar peserta didiknya. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi ini adalah prinsip Merdeka Belajar dalam alur tujuan pembelajaran yang tadi, Pak. Apakah cukup jelas atau terima kasih, Bu. kurang jelas? Sangat jelas sekali. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, ini tadi konsep tujuan pembelajarannya tadi sebetulnya sama saja ya, memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi yang sudah dicontohkan tadi. Nah, ini contohnya ya, Pak, Ibu, yang mencakup 3 aspek. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan. Contohnya yang tadi, peserta didik dapat menyajikan. Nah, ini konteksnya adalah kompetensi. Kemudian yang konten itu adalah ilmu pengetahuan inti. Contohnya perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Yang ini sudah dijelaskan tadi ya, Pak, Bu? Ini termasuk ke dalam kompetensi, kemudian melakukan observasi proses bisnis itu adalah konten, kemudian secara efektif itu adalah variasi. Mungkin cukup jelas ya dalam pemaparan untuk konsep alur pembelajaran ini.
Ada yang perlu ditanyakan lagi atau sudah cukup kira-kira? Sudah ya? Kalau sudah cukup, saya akhiri saja pemaparan materinya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Bu Lydia. Oke, terima kasih kepada Bu Elin atas pemaparan materinya mengenai alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita di sini sudah mendapatkan informasi bahwa dalam membuat sebuah alur tujuan pembelajaran itu berarti mencakup tiga aspek ya Bu ya, ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Begitu saja Bapak Ibu mengenai kegiatan kita hari ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Bu Elina boleh kita terapkan di sekolah kita masing-masing nantinya pada saat pelaksanaan kurikulum ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ada baiknya karena tadi sudah kita awali dengan doa, maka akan kita akhiri dengan doa. Silakan kepada Bu Ika, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah melewati satu IHT bersama Ibu Elin, karena tadi kita mengawalinya dengan doa. Kegiatan juga berjalan dengan lancar. Langkah baiknya kita tutup kegiatan ini juga dengan doa. Baik, doa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali kegiatan masing-masing. Sampai ketemu lagi.